Baiklah anak-anak sekalian, apa kabar kita semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Bapak terus mengingatkan tetap jaga pakai masker dan cuci tangan dan jaga jarak kalau kita berada di luar rumah. Baiklah, kita akan meneruskan pelajaran kita tentang penjumlahan dan pengurangan persen ya. Silakan simak penjelasan Bapak berikut ini. Selamat belajar. Kita akan masuk ke penjumlahan dan pengurangan persen ya. Di kelas 4 kita sudah belajar apa itu persen, yaitu bilangan berpenyebut 100 ya. Ingat, persen adalah bilangan berpenyebut 100. Misalnya 3/100, penyebutnya 100 kan, 4/100, 20/100 dan seterusnya. Ini adalah bilangan berpenyebut 100. Kalau diubah jadi persen, 3/100 itu sama dengan 3%, lambang persen begitu ya. 4/100 diubah menjadi 4%. Maaf ya, salah, 4%. Dan 20/100 diubah bentuknya jadi 20% begini ya. Nah, jelas ya, sampai sini jelas. Jadi mereview pembelajaran di kelas 4 bentuk persen. Sekarang kita akan menjumlahkan dan mengurangkan bentuk persen. Caranya cukup mudah, yaitu dengan menjumlahkan atau mengurangkan bilangan-bilangan di depan tanda persen ya. Jadi cukup menjumlahkan atau mengurangkan bilangan-bilangan di depan tanda persen ya. Contohnya, yang pertama kita belajar tentang menjumlahkan persen. Misalnya contohnya 49% ditambah 13% sama dengan, lihat bilangan di depan persennya 49 dan 13. Cukup ditambahkan 49 ditambahkan 13, kasih kurung. 49 ditambah 13. Nah, tutup kurung, tulis persennya. Persennya cukup ditulis satu saja. Persen. Sampai sini jelas ya? Oke, nah kalau sudah begini tinggal dijumlahkan saja. 49 ditambah 13. Berapa? 49 ditambah 13, coba kita tambahkan. 49 tambah 13. 9 tambah 3, 12, simpan 1. 1 tambah 4, 5, tambah 1, 6. Jadi 62 persennya tinggal ditulis. Jelas ya sampai di sini? Jelas ya, cukup mudah kan? Tinggal dijumlahkan angka di depan tanda persen. Sekarang contoh kedua supaya kalian lebih mengerti. Lihat, angka di depan persen 30 dan 10. Tinggal dijumlahkan, kasih kurung, 30 ditambah 10. Tutup kurung, kasih persennya 1 saja, persen, nah begitu ya. Sekarang 30 tambah 10 berapa? 30 tambah 10 hasilnya 40, persennya ditulis. Jelas ya, gampang ya. Ya, mudah-mudahan sampai sini kalian mengerti dengan baik. Berikutnya kita akan belajar bagaimana menjumlahkan pecahan desimal atau desimal dengan persen ya. Kalau tadi kita sudah belajar menjumlahkan persen dengan persen. Sekarang kita akan mencoba belajar bilangan desimal ditambahkan persen ya. Nah, contohnya begini, 4,5 ditambah 60%. Bagaimana? Nah, lihat, 4,5 harus kita ubah menjadi persen. Perhatikan caranya sebagai berikut. 4,5 itu kalau diubah jadi pecahan biasa, karena satu angka di belakang koma berarti per 10 ya. Nah, 45-nya tinggal naikkan ke atas. Nah, sampai sini jelas ya. Jadi penyebutnya per 10.
Sedangkan persen itu penyebutnya harus per 100. Makanya 10 harus dikali berapa supaya hasilnya 100. Sama-sama dikali bilangan yang sama nanti. Nah, supaya 100 berarti dikalikan 10 dikali 10 ya. Nah, kalau penyebutnya dikali 10, pembilangnya juga dikali 10. Sampai sini jelas ya, lihat. Paham ya? Sama-sama dikali 10, ingat. Atas bawahnya dikali 10. Nah, sekarang tinggal dikalikan 45 kali 10 berapa? 450 ya. 45 kali 10 itu hasilnya 450, jelas ya. Per 10 kali 10 pasti 100. Nah, kalau sudah begini 450 per 100 sama saja artinya 450%. Sampai sini jelas ya. Persen itu artinya penyebutnya per 100. Nah, sekarang kita jawab. 4,5 sudah diubah menjadi 450%. Nah, ditulis dulu. Jelas ya, paham ya? 4,5 ditambah 60%. Nah, lihat. Jelas ya sampai sini? Nah, 450 dengan 60-nya tinggal dijumlahkan saja. Kasih kurung 450 ditambah 60. Tutup kurung, kasih tanda persen, cukup diambil satu saja. Sampai sini jelas ya? Oke, sekarang ditambahkan 450 ditambah 60. Tambahkan dengan cara menurun. Boleh? Tambahkan ya. 0 tambah 0, 0, 5 tambah 6, 11, tulis 1, simpan 1, jadi 5. 510 ya. Jadi sama dengan 510%. Jelas ya? Jadi tahapannya begitu ya. Pecahan desimal atau desimal ditambahkan dengan persen. Caranya begitu. Berikutnya bagaimana kalau pecahan campuran dijumlahkan dengan pecahan persen ya. Nah, sekarang kita tulis contohnya, misalnya 81/4 ditambah 20%, bagaimana caranya? Oke, perhatikan 81/4-nya harus kita ubah menjadi persen. Caranya adalah sebagai berikut. 81/4 pertama diubah menjadi pecahan biasa. Dengan cara dikali samping tambah atas. 4 kali 8, 32 tambah 1, 33/4. Sampai sini jelas ya cara mengubahnya. Oke, sekarang perhatikan penyebutnya 4. Sedangkan kalau persen penyebutnya harus 100. Maka harus dikalikan dengan bilangan yang sama. 4 kali berapa 100? 4 kali 25. Atas bawahnya dikali 25. Jelas ya? Sampai sini juga jelas. Sekarang tinggal kalikan. 33 kali 25 berapa? Atau 25 kali 33. 15, simpan 1, 6, 7. 3 kali 5, 15. Simpan 1, 3 kali 2, 6. Tambah 1, 7. Tambahkan 5, 12, simpan 1, jadi 8. Jadi 825 ya. 825 per 4 kali 25 pasti 100 ya. Jadi 825 per 100 bisa juga ditulis 825%. Itu caranya ya. Di kelas 4 sudah diajarkan. Sekarang kita jawab. 81/4 sudah diubah jadi 825%. Nah, sini ya. Terus ditambah 20%. Seperti tadi, tinggal tambahkan angka di depan tanda persen. 825 ditambah 20. 825 ditambah 20 tutup kurung persen. Jelas ya? Oke. Sekarang tinggal ditambahkan 825 ditambah 20. 5, 4, 8 ya. Sama dengan 845%. Selesai. Sampai sini jelas ya. Perhatikan stepnya bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi persen.
harus diperhatikan dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari, kalau tadi penjumlahan persen, sekarang pengurangan persen ya. Caranya hampir sama dengan penjumlahan persen, cuma bedanya bagian ini dikurang. Contohnya 68% dikurang 25%. Sama ya caranya, 68 dikurang 25. Perhatikan tanda di depan persen. 68 karena dikurang, tulis dikurang, 25 tutup kurung persen. Sampai sini jelas ya, sama dengan penjumlahan, cuma dikurang. Sekarang 68 dikurang 25 berapa? Oke, coba kita kurangin. 68 kurang 25, 8 kurang 5 3, 6 kurang 2 4. Jadi jawabannya 43%. Sampai sini jelas ya. Cukup mudah kan? Tinggal dikurangkan dengan cara bersusun ke bawah saja dan ditambah persen. Berikutnya, kalau bilangan desimal dikurang persen, caranya bagaimana? Misal 1,7 dikurang 56%. Caranya seperti penjumlahan tadi, bilangan desimalnya diubah jadi persen. Caranya adalah 1,7 itu artinya karena satu angka di belakang koma berarti per 10. 17-nya taruh di atas tanpa koma. Nah, sekarang perhatikan. Penyebutnya per 10. Supaya 100 harus dikali 10 ya. Nah, sampai sini jelas kan? Nah, sekarang tinggal kalikan. Atas kali sama-sama, bawahnya juga kali 10. 170 per 10 kali 10, 100. Jelas ya? Sampai sini jelas kan? Oke. Kalau sudah seperti itu, sama saja dengan 170%. Ya. Sampai sini jelas ya? Nah, sekarang kita ubah. Perhatikan lagi. 1,7-nya diubah menjadi 170% dikurang dengan 56%. Sama dengan 170 dikurang 56. Kurang ya, perhatikan tandanya. Buka kurung, 170 dikurang 56 tutup kurung lalu dikasih tanda persen. 170 kurang 56 berapa? Ya, coba kita kurangkan. 56 10, 0 kurang 6 gak bisa, pinjam 1. Ini jadi 6, 10, 10 kurang 6, 4, 6 kurang 5, 1, satunya tinggal turunkan. Jadi jawabannya 114%. Jelas ya sampai sini ya. Perhatikan step-stepnya. Berikutnya kita akan mempelajari bagaimana pecahan campuran dikurangkan dengan persen ya. Kita ambil contoh 31/25. 31/25 dikurang dengan 20%. Nah, ini bagaimana caranya? Seperti penjumlahan juga, pecahan campurannya harus diubah ke dalam bentuk persen. Caranya 31/25 terlebih dahulu diubah jadi pecahan biasa. 25 kali 3 lalu tambah 1. Kalikan samping tambah atas ya. 25 kali 3. 15, 1, 7. 75 ditambah 1 jadi 76/25. Nah, penyebutnya per 25. Supaya 100 harus dikali, ingat ya, harus dikali atau dibagi, nggak boleh tambah atau kurang. Harus supaya 100 dikali 4 ya. Jadi penyebutnya kali 4, pembilang juga dikali 4. Sama-sama kali 4. 76 kali 4. Kalikan. 4 kali 6, 24. Simpan 2. 4 kali 7, 28 tambah 2 jadi
304 ya. 304 per 25 kali 4 pasti 125 kali 4. Karena kita mau jadikan per 100 kan, 100. Nah sekarang jadi 304%. Sampai sini jelas ya. Perhatikan step-stepnya pelan-pelan. Sekarang kita akan menyelesaikan soalnya. 31 per 25 diubah jadi 304%. 304% dikurang 20%. Sampai sini jelas ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kurangkan saja 304 dengan 20. 304 dikurang 20 tutup kurung kasih persen. 300 kurang 20 berapa? Kurangkan dengan cara menurun ya. 304 dikurang 20. 4 kurang 0, 4. 0 kurang 2 bisa pinjam. 10 kurang 2, 8. 2-nya turun. Jadi 284%. Jelas ya? Perhatikan stepnya. Bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi persen. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang bagaimana penjumlahan dan pengurangan persen. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.